Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati dari kelas SD 19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah matematika di SD. Pengertian pemecahan masalah menurut para ahli. Yang ke-1, James dan James 1976. Matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, akurat, representasi dari simbol yang padat. Yang kedua, Carl Friedrich Gauss. Matematika sebagai ratu ilmu, dalam bahasa aslinya Latin Regina Scientiarum, juga di Jerman Königin der Wissenschaften. Kata yang sesuai dengan ilmu pengetahuan berarti lapangan pengetahuan. Yang ketiga, Johnson dalam Rus Effendi 1972. Matematika adalah unsur-unsur yang didefinisikan, definisi aksioma, dan dalil-dalil di mana argumen setelah terbukti valid pada umumnya. Karena matematika ini sering disebut ilmu deduktif. Yang keempat, Klein 1984. Matematika adalah sebuah makalah penelitian tentang pola dan hubungan jalan atau pola berpikir suatu seni, bahasa, dan alat-alat. Yang kelima, Rus Effendi. Matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Yang keenam, Reis DKK dan kawan-kawan 1984. Matematika adalah sebuah makalah penelitian tentang pola dan hubungan jalan atau pola berpikir suatu seni, bahasa, dan alat-alat. B. Pengertian pemecahan matematika menurut pendapat saya. Pemecahan masalah matematika yaitu proses yang memiliki beberapa langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pola pikir dan memiliki pembuktian yang masuk logika. C. Strategi pemecahan masalah matematika. Masalah 1. Ibu mempunyai 10 apel, 15 jeruk, dan 20 pisang yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama. Berapa piring yang harus disediakan ibu? Alternatif solusinya. Masalah di atas mensyaratkan bahwa dalam setiap piring harus diisi oleh 3 macam buah, apel, jeruk, dan pisang, dan tidak boleh ada tersisa. Seandainya kita membagikannya dalam piring, kita akan kesulitan menentukan dengan tepat banyak piring yang harus disediakan. Untuk itu, kita harus menyelesaikannya secara terbalik. Kita perlu membagi setiap jenis buah ke dalam beberapa bagian dalam jumlah yang sama, sehingga diketahui apel sejumlah 10 disajikan dalam 2 kali 5 piring sama dengan 5 kali 2 piring. Jeruk sejumlah 15 disajikan dalam 3 kali 5 piring sama dengan 5 kali 3 piring. Pisang sejumlah 20 disajikan dalam 2 kali 10 piring sama dengan 4 kali 5 piring sama dengan 4 kali 5 piring sama dengan 10 kali 2 piring. Karena banyak piring yang sama untuk setiap jenis buah adalah 5 piring, maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah bahwa harus ada 5 piring yang harus disediakan untuk disajikan, dan setiap piring harus diisi oleh 2 apel, 3 jeruk, dan 4 pisang. Pemecahan masalah yang kedua. Hasil dari 6 ditambah 5 dibagi negatif 1 dikurang 7 dikali negatif 4 adalah penjelasan. 6 ditambah 5 dibagi negatif 1 dikurang 7 dikali negatif 4. 6 sama dengan 6 ditambah negatif 5. Negatif 5 itu dapat dari 5
dibagi negatif 1 dikurang negatif 28. Negatif 28 dapat dari 7 dikali 4. 7 dikali negatif 4 sama dengan negatif 28 sama dengan 1 dikurangi negatif 28. 1 dapat dari 6 ditambah 5 negatif 5. Punya hutang 6.000 dibayar 5.000 sisa 1 dikurangi negatif 28 sama dengan 29. Punya hutang 1 dibayar 28 sisanya 29. Penyelesaian pemecahan masalah matematika di SD menurut saya. Hitunglah hasil perkalian dan pembagian berikut. Yang A, 30 kali titik-titik sama dengan 300. Yang B, 40 dikali 10 sama dengan titik-titik. C, 150 dibagi 10 sama dengan titik-titik. D, titik-titik dibagi 10 sama dengan 20. Jawabannya 30 kali 10 sama dengan 100. Yang di atas yang titik-titik itu yang A isinya 10. B, 40 kali 10 sama dengan 400. Jadi 40 kali 10 itu isinya 400. Yang 150 dibagi 10 isinya 15. D, 200. Jadi titik-titiknya 200 dibagi 10 hasilnya 20. D, tahapan pemecahan masalah matematika yang dikemukakan oleh Polya. Masalah yang dihadapi siswa, misalkan siswa tidak bisa menggunakan internet, diselesaikan dalam masalah matematika yang dikemukakan oleh Polya, yaitu memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Yang ke-1, memahami masalah. Masalahnya mengapa siswa tersebut tidak bisa menggunakan internet, yaitu karena kurangnya belajar tentang menggunakan internet. Yang kedua, mengembangkan rencana. Siswa tersebut harus mempunyai rencana belajar untuk kedepannya untuk bisa menggunakan internet. Cara belajarnya itu bisa melalui YouTube atau bisa menggunakan panduan dari buku. Yang ketiga, melaksanakan rencana, yaitu mempraktekkan cara menggunakan internet yang telah dipelajari dari YouTube atau buku panduan. Yang keempat, memeriksa kembali ada kesalahan atau tidak dalam menggunakan internet tersebut. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.